Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini dengan menonton video-video kami. Dan berikutnya adalah kita update lahan dari budidaya kami, yang dimana ini adalah lahan budidaya tanaman cabai yang sudah memasuki masa generatif, yang ditandai dengan munculnya bunga-bunga di bagian ketiak dari tanaman cabai tersebut, ya, ketiak batang semacam ini kawan-kawan, sudah muncul bunganya. Nah, begitu pula yang bagian sini, dan ini sudah mulai menyeluruh, artinya sudah mulai memasuki masa generatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi mengenai tentang permasalahan yang sering terjadi pada lahan budidaya cabai, yang dimana kemarin beberapa waktu yang lalu ada beberapa tanaman kita yang mengalami layu, ya, layu secara mendadak. Dan ya, yang kita ketahui layu kan posisi tanaman itu layu, sedangkan yang lainnya itu tanamannya dalam kondisi tanaman yang sehat, yang bagus, yang normal lah ya, semacam di depan kami semacam ini. Tapi ada beberapa tanaman yang layu dengan sendirinya, padahal kondisi tempatnya sama, cuacanya sama, akan tapi layunya tidak semuanya. Nah, kemungkinan kawan-kawan layu tersebut setelah kami pelajari itu disebabkan karena serangan yang disebut dengan layu bakteri, ya. Layu bakteri ini itu salah satu penyebabnya adalah bakteri menyerang tanaman cabai yang kita budidayakan, dan respon tanamannya layu. Dan itu pun layu bakteri itu warna batangnya biasanya berwarna kecoklatan dan ada cairan seperti lendir, ya, pada tanaman tersebut, yang dimana cairan lendir tersebut adalah sebuah kelompok koloni yang mengakibatkan tanaman tersebut layu. Mereka menyerang bagian terdalam dari tanaman cabai tersebut, sehingga tanaman cabai tidak kuat untuk menahan rasa sakitnya, ya otomatis tanaman layu dan pada akhirnya mati. Nah, itu tanda-tandanya kayak gitu ya, kurang lebih ya, untuk tanaman layu bakteri yang saya ketahui, yang dimana itu ya layunya sendiri kan kawan, tidak serentak ya. Kalau serentak itu biasanya mungkin faktor cuaca bisa kemungkinan ya, tapi kalau untuk sendiri hanya beberapa, itu kemungkinan juga sebagai akibat dari layu bakteri tersebut. Nah, lalu pencegahannya kan kawan, menurut kami yang saya ketahui juga itu, kalau ada layu semacam itu, kalau pencegahan secara teknisnya itu segera tanaman dicabut dan dibuang. Mengapa demikian? Karena dengan pencabutan dan pembuangan tersebut harapannya bakteri yang sudah ada di tanaman cabai yang terserang tersebut tidak menyebar meluas lagi ke area sekitarnya. Nah, kalau yang secara kimiawi juga ada, tapi dengan menggunakan bakterisida. Nah, bakterisida itu kelemahannya yang saya ketahui adalah mereka tidak memandang ada bakteri yang bagus tidak, gitu loh. Jadi entah bakteri itu pro tanaman ataupun kontra terhadap tanaman. Nah, itu mereka ketika terkena cairan bakterisida tadi, ya itu mereka akan mati. Sehingga yang terjadi ya bakteri sekitar area perakaran dari tanaman cabai tersebut ya mati. Lalu yang berikutnya saya saranin juga kawan-kawan bisa
melakukan sanitasi terlebih dahulu pada lahan budidaya tanaman kawan-kawan sebelum melakukan budidaya. Itu bisa melakukan pencegahan dari adanya layu bakteri tersebut. Dan yang jelas paling utama kalau saat sebelum penanaman itu lebih baiknya menggunakan pupuk organik yang sudah memang matang, sudah memang jadi pupuk. Nah, sebagai contoh yang sering terjadi adalah pupuk itu belum matang tapi dipaksakan karena bibitnya sudah tersedia, biasanya kayak gitu, ataupun orangnya tergesa-gesa. Nah, itu menjadikan malapetaka sendiri ya. Malapetaka sendiri salah satunya adalah layu bakteri tadi, karena memang kalau belum matang itu kebanyakan yang saya ketahui adalah bakterinya itu bakteri yang kontra terhadap tanaman yang kita budidayakan, sehingga tingkat kerugian untuk merusak tanaman yang kita budidayakan itu cukup besar, semacam itu. Dan ya alangkah baiknya ya kan kawan lebih sabar lah ya, lebih perencanaannya lebih dimatangkan lagi untuk penanaman yang berikutnya, agar pupuk organik yang digunakan sebagai pondasi itu memang sudah matang dan sudah layak ya untuk dipergunakan budidaya tanaman cabai tersebut, semacam itu. Nah, lalu untuk pencegahannya juga kan kawan ya, selain melakukan sanitasi lalu juga pupuk yang matang ya, itu kan kawan bisa menggunakan bakteri yang pro terhadap tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Nah, seperti kelompok yang ada di E4 itu kan ada berbagai macam bakteri yang pro terhadap tanaman ya, itu juga bisa. Terus ada di mikroorganisme lokal itu juga bisa dimanfaatkan ya. Dan ya masih banyak lah ya yang bakteri-bakteri yang kita peroleh dengan cara sederhana tapi ya sangat bagus untuk tanaman yang dibudidayakan. Jadi bakteri yang pro itu sering-sering kali dikocorkan ke lahan budidaya kita. Nah, pencegahannya itu kan kawan ya, selain pupuk dasar, bakteri yang pro terhadap tanaman itu seringkali dikocorkan ke lahan budidaya kita. Karena dengan adanya bakteri yang pro terhadap tanaman dan ada bakteri yang kontra terhadap tanaman, nanti kalau kita berikan ke lahan dan porsinya itu seimbang, itu menjadikan kemungkinan untuk penyakit layu bakteri itu jauh lebih kecil ya, karena ada perlawanan lah ya antara bakteri yang di dalam media tanam tersebut ya, antara bakteri yang pro terhadap tanaman ataupun yang kontra. Jadi memang ya siklusnya kayak gitu kan kawan, ada perlawanan jadi seimbang lah ya, jadi tidak merugikan ya untuk tanaman yang dibudidayakan ya, enaknya kayak gitu. Jadi ya kalau kita mau budidayakan ya untuk pencegahan secara bakteri ya, yaitu gunakan bakteri yang pro tanaman dan ya kondisinya diseimbangkan lah ya biologi yang ada di tanah tersebut, semacam itu. Lalu pencegahan berikutnya selain itu juga kawan-kawan bisa menggunakan benih-benih yang memang berkualitas mutu yang bagus, mutu secara hasil bagus dan mutu secara benihnya itu benar-benar sehat ya, kesehatan benihnya itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kawan-kawan juga bisa mentreatment ya, mungkin kalau kawan-kawan membeli atau menggunakan benih cabai itu kan terkadang tidak tahu ya apakah ini memang benar-benar sehat ataupun tidak. Nah, kan bisa treatment. Kalau pengalaman kami ya dulu pernah bertani secara organik, itu pentreatmentannya itu adalah benih itu dicelupkan ke dalam
cairan pupuk organik cair, yang dimana pupuk organik cair tersebut terdapat mikroorganisme yang menguntungkan si tanaman tersebut. Jadi tidak dari saset langsung ditanam, melainkan dari situ dicelupkan ya, lalu agak kering anginkan ya, baru langsung ditabur ke lahan ataupun dilakukan proses pembibitan lah ya, semacam itu. Nah itu pentritemenannya kayak gitu kan kawan, untuk ya mencegah, itu salah satu cara pencegahannya ya untuk layu bakteri semacam itu. Yang jelas yang pastinya pengolahannya, di pengolahan yang layu bakteri itu asalnya dari tanah ya, yang saya optimalkan dan yang saya sarankan itu pengolahan media tanahnya itu dimaksimalkan ya, untuk dibentuk media tanam yang sebaik mungkin ya, sebersih mungkin dari makhluk-makhluk yang merugikan ya, salah satunya bakteri semacam itu ya yang merugikan. Intinya gunakan bahan-bahan yang memang sudah siap, sudah bagus ya, untuk mengoptimalkan agar kemungkinan terjadinya kemunculan bakteri yang merugikan tanaman cabai semacam itu bisa resikonya jauh lebih kecil ya ketika menyerang tanaman cabai ya, bisa diminimalisir lah ya ketersediaan di lahan budidayakan kawan. Karena memang ya namanya di lahan itu tidak sepenuhnya 100% bisa kayak gitu, tapi kan setidaknya kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi. Dan kalau di tempat kami sih jarang ya kan kawan layu bakteri itu terjadi ya, meskipun ada 1-2 tapi sangat-sangat jarang sekali terjadi di lahan budidaya kami. Dan kalau kemarin ya memang ada lah ya, cuma 1 ataupun 2. Dan kami memang tidak menggunakan bakterisida, cuma kami treatmentnya ya tadi dengan langkah-langkah tadi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan, kawan-kawan bisa memberi saran dan himbauan kepada kami untuk menjadi jauh lebih baik. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang jelas ambil sisi positifnya saja, ambil hikmahnya dari budidaya yang sedang kita lakukan. Sekali